Kalau F530 yang kita mau bawain sekarang pasti bisa dipelukin. Iya dong, kan kecil. Kan kecil ya? Compact desain. Oh, bukan karena dirimu yang besar. Wow. Kalau kita di Wujud Unggul itu kan selalu punya ikon ya. Salah satu ikonnya ini Mbak Sari ini. Jadi teman-teman bisa menemukan di berbagai macam channelnya Wujud Unggul yang dia lagi nge-review sebuah produk gitu. Cuman mesinnya belum dipelukin aja ya Mbak? Belum. Kalau F530 yang kita mau bawain sekarang pasti bisa dipelukin. Iya dong, kan kecil. Kan kecil ya? Compact desain. Oh, bukan karena dirimu yang besar. Wow. Oke, kidding dikit ya teman-teman. Oke, perkenalkan ini Sari Muhsinati dari Wujud Unggul. Beliau adalah seorang produk spesialis di divisi mesin tadi saya bilang gitu. Jadi beliau ini menguasai banget gitu ya di bidangnya. Jadi boleh tanya-tanya nanti seputar fungsionalnya mesin yang akan kita bahas kali ini gitu. Dan nanti juga ada selain dari mesin F530 juga kita ada mesin pendukung. Mesin pendukung ya. Nanti bakal dijelaskan sama timnya Rino Indonesia. Koko Teddy. Iya, betul sekali. Jadi boleh tanya teknis lagi. Jadi kita saling support ya, gitu ya, saling support dan saling membantu lah. Saling membantu dan bekerja sama. Oke. Mbak Sari udah siap? Saya agak nanti saya kasih. Gimana dia? Gak ngomong sama ini kok. Iya, saya ngomong sama ini kan gak enak gitu Pak. Oke. Oh, udah. Langsung aja. Oke, Mbak Sari udah siap? Nah, tarik aja. Oke, kita langsung menuju presentasi Mbak Sari ya? Iya, presentasi. Oke. Mungkin kita akan melipir dikit kali ya dia. Iya. Sebentar. Mas Sari sehat hari ini? Alhamdulillah Mas, harus sehat. Iya dong, harus tetap wajib sehat. Walaupun katanya Surabaya sedang... Kalau nggak salah kemarin batuk-batuk. Yang bener Mas, beda. Jangan bikin hoax di sini loh ya. Iya, Mbak Sari udah bisa mulai. Oke. Untuk presentasinya sudah bisa... Sudah kelihatan semua ya presentasinya ya? Oke, selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Sari. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang produk terbarunya dari Epson F530, betul. Nah ini di mana mesin ini mesin terbaru. Jadi biasanya mungkin sublimasi kan mesinnya besar-besar. Kalau ini enggak, mesinnya kecil, Mas Aldi. Jadi mesinnya kecil, jadi nggak perlu tempat yang luas. Sekecil saya. Waduh. Oke, kalau gitu kita coba mulai langsung dengan presentasi F530. Nah, dengan berkembang pesatnya untuk apparel atau garment, jadi kenapa sih Epson selalu mengeluarkan tipe-tipe terbarunya? Jadi untuk terus berinovasi. Jadi nggak hanya mesin itu aja. Itu karena memang banyak sekali yang bisa custom untuk produk garment, apparel seperti yang ada di slide ini. Ini beberapa produk dari mesin Epson yang sublimasi dan ada juga mesin untuk yang S-series. Jadi saya coba jelaskan yang pertama, itu ada yang paling kiri. Dari sini paling kiri saya ya, itu mesin DTG. Mesin DTG itu F2130. Selanjutnya di F530, sebelahnya lagi itu F6330, terus sampingnya lagi itu F9430, dan yang paling besar itu yang Mona Lisa, tipe Mona Lisa. Jadi untuk produk-produk yang untuk pabrikan yang besar, yang banyak ini dia pakai Mona Lisa. Jadi ini produk-produk dari Epson khusus untuk apparel atau garment, iya, tekstil. Itu yang untuk yang sebelah kiri, kolom sebelah kirinya ya. Kalau yang sebelah kanan itu untuk pendukung. Jadi kan kalau kita ngomong tekstil, garment, apparel itu kan mungkin nggak hanya, kan ada aksesoris ya Mas ya. Aksesorisnya mungkin ada sepatu, terus dompet, untuk lagi sabuk. Nah itu kita juga ada dengan mesin yang mungkin bisa di S-series untuk yang Epson. Yang sampingnya itu sebelah kanan itu. Kolom sebelah kanan. Oke, next.
Nah, ini beberapa tipe mesin Epson yang untuk sublimasi. Jadi yang sebelah kiri itu 64 inch, jadi lebar 1,6. Ada 3 tipe, F7270, F9430, F9430H. Nah, yang terbarunya yang di seri 64 inch ini, F9430H itu dia ada tambahan 2 warna. Jadi warna neon. Jadi warna stabilo. Ada pink flow sama yellow flow. Kayak gitu. Terus kalau yang di tengah itu ada yang tipe 44 inch, yaitu lebar 1,1, di mana itu tipe terlaris ya kita ngomong, karena kan mungkin untuk pemain-pemain jersey, jilbab bisa masuknya ke F6330 itu. Jadi dia cuma lebar 1,1, bisa untuk jersey, jilbab bisa masuk. Tapi kalau mau yang memang yang lebih besar, jadi mainnya ke yang 64 inch. Jadi untuk mungkin spray, untuk spray, untuk selimut, itu kan dia butuhnya lebih besar, lebih lebar. Itu pakai yang 64 inch. Nah, yang terbaru yang mau kita akan bahas, akan kupas tuntas di sini, yaitu yang 24 inch, Mas. Jadi lebih imut-imut daripada kakak-kakaknya sebelumnya. Nah, itu dia 24 inch, kita ada seri F530. Itu kita akan kupas tuntas di sini. Oke, bisa next, Mas. Nah, mungkin sekilas Sari bahas di sini, apa sih garment printing? Garment printing itu kalau Sari sebutkan di sini ada tiga metode, tiga cara lah, tiga metode. Itu yang pertama mungkin yang sering dikenal adalah screen printing. Screen printing itu dia manual ya Mas, jadi harus membutuhkan waktu yang lebih lama, terus jumlah produksi harus besar, harus banyak kayak gitu. Terus kalau yang tengah itu direct to garment. Direct to garment itu di mana mesin tersebut bisa langsung ngeprint di bahan katun. Jadi kaosnya langsung diprint, nggak perlu ada media transfernya. Oke, sebentar Mas Ari, ini ada yang kesulitan mengenai share screen untuk Pak Julius Tiranda. Apakah masih bermasalah tentang share screen-nya? Saya ulangi lagi ya. Nah. Kalau di sini sih indikatornya share screen-nya on ya. Oke, yang ketiga itu metode sublimasi, di mana mesin sublimasi sendiri tidak harus ada mesin pendukungnya, jadi dia tidak berdiri sendiri. Di mana mesin printing itu harus ngeprintnya di kertas, setelah itu baru masuk ke proses press. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi tetap harus ada mesin press, mesin pembantunya. Nah, kayak itu. Oke. Lanjut. Tapi kelemahan-kelebihannya ini apa, Mbak? Oke, kalau untuk screen printing seperti saya tadi utarakan di depan, jadi itu dia memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Ini lama. Digesut gitu ya? Ya, digesut, kan dia manual Pak ya. Terus untuk produksinya jumlahnya harus banyak atau besar. Jadi kalau kita ngomong satuan, rugi Mas. Kalau yang untuk itu lebih mahal soalnya kan ya? Filmnya bikin film. Cetak filmnya ya? Iya, cetak filmnya. Terus kalau yang untuk disublimasi kan mau bikin satuan, mau bikin ini kan custom kan bisa Mas. Jadi kalau misalnya aku bikin 12 jersey, kalau kita ngomong jersey ya, aku bikin 12 jersey, tapi dengan desain berbeda, 1 sampai 12 itu desain beda, nggak ada masalah. Nggak masalah. Jadi kan dia langsung. Itu kelebihannya digital. Nah ini, saat ini apa sih mesin sublimasi itu? Mesin printer yang mencetak gambar media transfer paper, kemudian gambar yang sudah di-print pada transfer paper tersebut dipindahkan di kain. Nah ini seperti yang tadi saya udah ulas pertama, jadi mesin ini dia tuh ngeprintnya bukan langsung di kain, jadi ngeprintnya pakai kertas, di media kertas. Di media kertas, dituangkan gambarnya di kertas tersebut, setelah itu dipindahkan. Jadi intinya untuk kertas itu sementara Mas. Untuk sementara saja, untuk nitip warnanya. Nanti juga kertas sublim kita juga ada pembahasan Mas, nanti Mas dibantu sama teman saya juga yang untuk pegang bahan. Nah, jadi dia memang harus ada mesin pendukungnya, tidak hanya berdiri sendiri di situ. Seperti itu. Intinya harus proses pemindahan gambar. Karena sublim itu kan transfer paper ya. Transfer paper, ya pakai transfer media sublimasi. Oke, lanjut. Nah, di slide ini saya coba tambahkan kan di situ ada mesin sublimasi. Jadi printingnya Mas, printingnya yang samping tuh plus head press mesin, maksudnya ya. Mesin pendukungnya. Mesin pendukungnya. Jadi untuk mesin pendukungnya ini sangat beragam. Jadi mungkin nanti bisa sama dengan Rig Indonesia. Jadi
nggak hanya satu macam saja. Jadi ada yang di bahan datar, bahan 3D, itu semua bisa tergantung dari mesin pressnya. Oke, kayak di belakang kita ini ya. Nah, kayak di belakang ini kan semua juga bisa dipakai, nggak hanya melulu di kaos dan bahan datar aja. Jadi itu semua dimainkannya dari mesin press. Gitu. Nah, ini ada sedikit video dari mesin pendukung sublimasi kita. Boleh dibuka, Mas. Ini modelnya tunnel ya? Ya, tunnel. Oke. Nah, itu tadi mesin terbaru dari Rintek juga. Jadi nggak perlu satuan, jadi dia ada conveyornya, Mas. Dia jalan sendiri untuk fotonya. Iya, itu yang terbaru. Nanti mungkin yang akan dipresentasikan dari teman Rino Indonesia, mungkin mesin yang itu. Oke. Nah, apa sih keunggulan sublimasi? Ini saya coba jabarkan di 3 poin ini ya. Yang pertama, ketajaman warna yang sangat jelas. Kalau untuk sublimasi kan lebih detail, jadi gambar-gambar yang gradasi, gambar-gambar detail itu bisa dijamah di sini, Mas. Jadi gradasinya warna itu dia sangat detail dan jelas. Terus kalau untuk yang kedua, daya tahan permanen, karena tintanya sublim itu kan water based. Jadi untuk dia tuh menyerap ke kain dengan sempurna. Jadi dengan dia menyerap kain dengan sempurna, atau bahan apapun yang akan disublimasi itu dia sempurna. Nah, itu membuat dia daya tahannya permanen, nggak luntur kayak gitu. Terus untuk yang ketiga, kreativitas tidak terbatas. Jadi kreativitas semuanya bisa dituangkan dalam sublimasi ini. Jadi untuk warna, colorful itu aman di sublimasi. Sebentar. Ini masih ada masalah mengenai suara. Oke. Untuk yang ketiga, keunggulan sublimasi di sini adalah kreativitas tidak terbatas. Jadi kreativitasnya itu bisa dituangkan di sublimasi ini. Jadi kalau memang untuk metode sebelumnya kan itu dia kalau untuk full color kan nggak bisa. Nah, kalau di sublimasi kan bisa full color gitu, terus mau nampilin warna-warna seperti apa kan bisa dihandle di mesin sublimasi. Kayak tapi gitu. Apakah media kainnya itu harus spesifik? Kalau untuk media kainnya sendiri, sublimasi itu dia yang penting ada campuran untuk polyester, Mas. Untuk kita ngomong kain ya, untuk ngomong kain kan mungkin di luar sana kan kebanyakan pikiran kalau sublim, wah pasti kain nih gitu kain kan. Apa aja bisa masuk gitu ya. Kain kan banyak. Padahal harusnya mengandung polyester ya, baru bisa ditransfer. Gitu kan. Dan satu lagi, Mas, tahan panas. Jadi misalnya nih, ada yang tanya juga ke saya untuk mengenai, Mbak gimana Mbak kalau untuk tote bag yang ini loh Mas, yang apa? Belacu. Bukan belacu, yang nggak bisa kena panas itu loh. Bukan apa sih, tas apa itu, dia nggak tahan panas. Sintetis itu bukan? Bukan, kalau sintetis bisa, Mas. Jadi dia tuh kalau untuk spunbon, nah sebangsa spunbon kan ada yang nggak bisa panas, nggak bisa tahan panas karena dia untuk bahannya sendiri kan mengandung plastik. Nah, jadi kita ngomong ya bisa aja, cuman kan kalau di press kan dia panasnya sampai berapa ini suhu ininya. Jadi itu yang harus ini kan juga harus di garis bawahi juga, nggak semua ini bisa digunakan di sini. Gitu. Oke, slide selanjutnya Mas. Nah, ini beberapa workflow-nya. Jadi tahapannya. Jadi kalau di atas tuh 10 step itu kalau menggunakan metode manual. Jadi kita ngomong seperti tadi kan banyak banget, harus bikin film, terus harus dikeringin dulu kayak gitu kan. Saya pada akhirnya finishingnya sampai ke step 10. Okay. Nah, kalau yang untuk sublimasi sendiri sangat cepat dan sangat mudah. Cuma 4 ya stepnya. Cuma 4 step aja. Jadi yang pertama 3 kan itu sebetulnya, Mbak. Ya, 3 sih. 3 betul. Jadi 9/3 ya kan. Iya, benar. Jadi lumayan 3 kali lipat tuh Mas prosesnya ya kan. Betul. Kalau yang sublimasi sendiri kan cuma tinggal desain, kita print, setelah print kita press, selesai jadi. Okay. Jadi sangat simple, terus cepat, bisa custom kayak gitu. Oke. Nggak mau. Nah ini F530 ini kan seperti tadi Mas ya, jadi desain terus di print,
finish. Ini kalau contohnya outputnya tuh merchandise ya. Karena gambar-gambar di sebelah tuh kan ada kayak casing handphone, terus ada goodie bag mungkin tuh ya. Terus ada sport bottle gitu ya, terus ada mug. Jadi fungsinya sendiri kan karena F530 ini kan compact design, jadi kan nggak melulu hanya di kain. Kayak kita gitu ngomongnya ya. kan sublimasi nggak hanya di kain, jadi beberapa item tersebut kita bisa sublimasikan gitu. Jadi praktis banget ya. Dan yang pasti kualitas color warnanya dengan tinta Epson ini akan semakin bright gitu ya, Mbak Sari ya, harusnya ya. Transfer maksimal lah. Oke, next. Ini beberapa output yang bisa dihasilkan dari Epson F530 ini. Kayaknya termasuk masker scuba bisa? Bisa. Jadi teman-teman yang kan sekarang lagi kondisi seperti ini kan masker sangat dibutuhkan. Iya. Lagi boomingnya itu memang. Pengen stylish maskernya, ada wajahnya gitu. Atau apa gitu. Bisa pakai. Tapi kalau maskernya sudah ada warna dasarnya misalnya merah atau hitam bahkan. Itu sebenarnya mempengaruhi juga sih Mas, mempengaruhi dari hasil warna. Jadi kalau misalnya kan warna yang kita hasilkan dari mesin tersebut itu kan warna sudah sebenarnya warna desain, warna cetakan desain. Tapi kalau di bahannya sudah ada warnanya, itu nanti pasti agak mengurangi ya campur. Berarti gitu. Bisa disarankannya. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya masker scuba atau misalnya bahan kainnya harus yang warna putih. Warna netral. Hitam juga. Enggak warna. Yang penting putih sih. Kalau memang kebanyakan sih kan putih memang untuk printing. Beberapa aplikasi produknya yang sebelah kiri itu untuk print foto, lanyard. Ini berarti itu langsung di-compare sama printer Office yang tintanya diganti gitu ya? Diganti, jadi modifikasi Mas kalau itu. Kan selama ini yang untuk printer kecil sublimasi itu kan sebenarnya printer Office yang dimodifikasi atau digantikan dengan tinta sublim. Bukan sublimasi manual. Bukan sublim original dari Epson. Kayak gitu. Jadi kelihatan banget ya, signifikan banget ya beda warnanya. Hasilnya pasti terus detail ininya dapat juga. Betul. Oke, lanjut. Wow, warnanya bisa kelihatan banget bedanya. Jauh banget ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya nih antara printer modifan sama printer original sublim. Oh. Ini juga beberapa yang bisa dihasilkan ya, output yang bisa dihasilkan. Jadi ini memang nggak hanya untuk kain. Iya. Merchandise juga bisa. Bahkan nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya orang-orang punya aplikasi lain yang bisa pakai sublim, ya bisa. Bisa. Yang penting tadi kan bahannya saya bilang yang penting bisa dipanasin, tahan panas. Gitu. Ya mungkin kalau menurut saya ini jawaban juga ya buat para pelaku usaha industri kreatif gitu. Kalau mau warnanya lebih ngepau gitu ya. Jadi saya bisa gaya-gayaan beli Starbucks tumbler kosong saya kasih Starbucks. Kita nggak disponsorin loh itu. Tapi kan pride itu. Iya, bisa. Bisa, aman. Asalkan jangan dibawa masuk aja ke sana. Iya, nggak dapat diskon kalau dimarahin nanti. Nah, ini juga sama Mas, masih sama untuk slide ini. Jadi beberapa output juga ya kan. Ada untuk kaos juga bisa. Cuman kalau di F530 ini karena dia cuman lebar 60 cm, jadi mungkin kaosnya terbatas. Jadi nggak bisa sampai yang ukuran gede. Kayak yang kalau kita pakai 6330. Iya, beda gitu ya. Itu kakaknya dia memang lebih lebar. Jadi kalau misalnya pakai kita gunakan untuk jersey mungkin ya kids kali. Mungkin iya untuk anak kecil karena lebarnya dia cuma 60 Mas. Jadi nggak mau kan ya terbatas memang. Jadi fokusnya sih untuk 530 ini kalau Sari boleh sharing aja sih memang fokusnya untuk masuk ke merchandise. Jadi dia ukurannya 60 cm terbatas kalau untuk kain juga kan, untuk baju, untuk jilbab juga pasti nggak bisa kok jilbab. Kalau scarf masih masuk. Scarf yang ini masih bisa. Oke, lanjut. Nah ini kita mulai masuk di spesifikasi ya. Apa F530 ya kan, itu seperti tadi saya bilang compact design. Jadi nggak butuh tempat yang luas. Jadi ditaruh di meja aja nangkring dia aman. Jadi aman, nggak perlu ada space khusus kayak gitu. Ini kalau gotong sendiri bisa nggak sih?
Bisa lah, Bisa banget. Lah ya? Bisa banget lah. Kayak printer office berarti ya? Iya, itu fungsinya di situ memang Pak. Jadi compact design, jadi nggak perlu tempat yang lebar. Masuk kos-kosanku yang 3x3 bisa. Nggak usah curhat. bisa. Aman. Tuh ada ininya untuk dimensinya. Wah, nggak sampai 1 meter berarti ya? Nggak sampai, cuma 9,7 lah. 97. Compact sekali. Seperti printer biasa untuk ini Pak, untuk di office. Oke, lanjut. Ya, untuk overview produknya. Di sini touchscreen, dia touchscreen 4,3 inch. Wow, udah digitalize banget ya. Ya, tampilannya oke banget ya Pak. Oke banget, cool banget. Nggak deso ya Pak ya, bilangnya. Bentar. Ini ada integrated connectivity, Wi-Fi, USB, and Ethernet. Berarti kita bisa ngeprint dari handphone atau apa gitu? Bisa, langsung masuk dari handphone. Software-nya nggak susah? Gampang ini Mas, gampang banget untuk software-nya ini. Nanti? Gampang kalau untuk software-nya ini Mas, bisa diiniin. Oke, terus kalau dia ada sangat friendly user friendly banget ya. Kembali. Maaf. Jadi itu terus ada apa? Itu tadi ukurannya dia cuma 24 inch, maksimal dia 60 cm lebar. Terus warnanya masih standar CMYK. Jangan keringetan, jangan. Iya. Ini ruangannya. Deket-deket saya duduk nih. 4 warna, jadi CMYK standar. Terus kalau untuk apa? High capacity ink tank. Jadi tinggal sebenarnya dia lebih gampang Mas. Jadi kayak bener-bener kayak mesin office. Jadi dia cuma tinggal dituang. Untuk tintanya tinggal dituang aja. Kita ngisi sendiri juga bisa ya? Bisa. Jadi nanti tintanya sih botolan. Jadi langsung dituang sendiri. Iya. Nggak perlu ribet-ribet untuk beli untuk apa cartridge atau apa seperti apa. Berarti tintanya nggak ada chipnya? Nggak ada. Jadi dia langsung tuang. Aman. Gampang jadinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini ada itu Mas. Jadi untuk di apa F530 ini tidak hanya untuk sheet. Jadi dia pakai roll juga bisa. Untuk bahannya, transfer papernya. Jadi bisa sheet, bisa untuk roll. Itu ada contoh untuk ininya. Tintanya 140 mili. Oke. Oh, berarti kalau untuk lembaran A3 atau A4 itu bisa 50 kapasitasnya 50 lembar. Oke. Jadi kalau untuk di roll juga bisa, dia 60 cm pakai yang 2 inch core. Oke. Nah, ini kita bahas untuk print head. Jadi print head-nya dia menghasil DPI-nya 2400 kali 1200, jadi itu menghasilkan kualitas gambar yang detail perfect lah ya. Dot per inch gitu. Dot per inch-nya. Terus kalau ini dia print head-nya itu menghasilkan yang warna tajam, detail, pakai yang karena dia precision core punyanya Epson original. Dibilang fast print speed, kenapa? Karena dia head-nya udah tipe terbaru. Jadi print head-nya dia itu bukan 1 inch lagi, jadi 1,3. Jadi sapuannya lebih lebar. Yang ini dia printer tercepat di kelasnya. Jadi dia lebih lebar, jadi sapuannya lebih banyak, lebih lebar, jadi lebih cepat untuk hasilnya. Gitu. Terus ini dia ada sistem NVT. Jadi kalau misalnya ada nozzle yang mungkin agak bermasalah, dia bisa dibantu dengan nozzle yang samping-sampingnya. Jadi dia langsung keluar tintanya itu agak melebar. Nah, kayak gitu. Jadi itu teknologinya dari Epson juga yang terbaru seperti itu. NVT. Jadi bisa masih ada detect nozzle-nya ya. Jadi ngedetect. Jadi nozzle-nya ada problem nih, samping-sampingnya langsung mengcover yang problem itu. Gitu. Jadi nggak perlu perbuntu-buntuan duniawi. Oke, lanjut. Oke, ini sekelas tadi. Terus lanjut. Nah, ini yang paling menarik nih kayaknya ya. Kita ngobrol kalau usaha kan pasti ngomongnya, waduh Mbak, berapa Mbak CPP-nya, berapa ini harganya. Nah, coba saya sekilas membahas untuk cost per print-nya. Jadi ini kita bikin asumsi ya, kita bikin asumsi saja karena kan semua orang nggak sama. Jadi ada yang bikin botol, bikin ini. Nah ini saya coba untuk mengangkat bikin botol sport. Jadi kayak tumbler sport, botol-botol sport. Seperti, kurang lebihnya seperti itu. Yang saya coba hitungkan untuk CPP-nya.
Cuman ini kembali. Oke. Untuk tinta sendiri ini kita asumsinya di harga 220, itu dia satu botolnya 140 ml. Jadi kalau kita hitung per milinya 1.500. Transfer paper yang roll 90 gram itu 60 cm karena dia maksimal di 60 cm. Itu kalau saya bagi jadi 6.000 per meter. Jadi 60 kali 1 meter itu jadinya 6.000 harganya. Nah, terus kalau kita asumsi cetak per 60 per 100, itu asumsi cetaknya menggunakan hanya 6 mili saja. 6 mili. Cuma 6 mili aja. 60 cm kali 100. Iya, 6 mili. Cuma 6 itu mili. Kita udah bilangnya maksimal. Jadi pembuangannya itu ya maksimalnya 6 mili itu. Nah, hebatnya lagi di Epson tuh Mas, nanti kalau untuk Afterprint. Bukan, kalau untuk dia ngeluarin tintanya dia ada softwarenya. Jadi per gambar ini kita ngeluarin berapa mili tintanya di Epson bisa kebaca. Di softwarenya bisa kebaca. Jadi untuk CPP-nya kan lebih detail, lebih bisa di ini. Nah, itu untuk cost tintanya per 60 kali 100 itu 9.400 sekian. Nah, yang di bawah, yang paling bawah saya coba tambahkan paper plus tinta sama tinta. 15.000 sekian. Itu 60 per 100 ya. 60 kali 100. Jadi 60. Pakai tinta ini. Iya, tinta original. Kalian lihat, maksud saya kan. Tinta ini 1.500 ditambah per mili. paper 6.000 ditambah kos tinta jadinya ini. Ya. 15.400. Iya. Per jadi 60 kali 100. Per 60 kali 100. Wow. Per 60 kali 1 meter. Oke. Terus coba kita masukkan ke botol sport ya. Botol sport itu kan ini saya hitungan harga polosnya nih. Harga polos, harga beli polosnya, harga modal polosnya saya anggap 35.000. Ya. Nah, kalau ongkos cetak, nah ini ongkos cetaknya antara tadi kan 15.000. Nah, ini kan kalau 60 kali 100 saya coba bagiin kalau satu sport botol satu itu dia 857 rupiah. Jadi 60 kali 100 itu bisa jadi 18 desain. Jadi per desainnya kurang lebihnya 857 ya. Itu paper dan tinta. Ongkos paper dan tintanya. Oke. Ini biaya lain-lain kurang lebihnya SDM dan listrik saya bikin semaksimal mungkin lah ya, satu botol 3.000 lah. Untuk ini cukup lah ya untuk ini SDM dan listrik. Setelah itu totalnya ongkos produksinya 38.800. Itu sudah termasuk ya semuanya ya. Jadi ini anggapnya modal produksi, listrik, SDM juga ya. Sudah ini 38.000. Nah, ini kalau kita ngomong asumsi jual botol spot printing berapa sih? Kan ada macam-macam, masih ada 60, ada yang 75, ada yang jual malah 100.000 ya kan? Tergantung. Iya, sorry. Kita nggak dapat vouchernya loh. Iya, kita nggak dapat vouchernya loh ini. Nah, gitu. Itu ada botol berlogo kartun gitu, kartun tikus, Mickey Mouse lah kita sebut. Apa? Oke. Itu 121. Nah, itu. Oh, berarti. Soalnya tebel dong. Iya, itu. Ini saya anggapnya sih 60.000 ini kan rata-rata ya Mas. Kita kan nggak ngerti harga jual di masing-masing daerah juga berbeda ya kan. Ini dengan hasil mesin Sublime original loh. Bukan hasil dari mesin office yang diganti ke dirakit sendiri menjadi Sublime ya. Jadi ini hasilnya hasil pasti detail karena dia memang fokusnya untuk merchandise di sublimasi. Nah, kayak gitu. Jadi untuk harga jualnya 60.000 coba saya kurangi dengan ongkos produksinya. Jadi marginnya per satu botol kurang lebihnya 21.000. Ya kan? Terus ini saya anggap targetnya satu hari bikin 25 lah ya, 25 piece lah. Mudah nggak ya kira-kira kalau bikin botol spot 25 piece per hari? Tergantung konten sosial medianya kan apa enggak gitu kan. Gampang lah. Saya ambil rata-rata sih kan biasanya juga kalau sekali pesan dari instansi atau dari corporate kan juga pasti lebih. Nggak mungkin dia pesan cuma 2-3 ya kan. Ini saya ambil rata-ratanya per hari kalau cuman bikin 25 piece ya kan. Itu profitnya bisa di 500 ribuan. Oke. Itu per hari kalau udah bisa target 25 piece. Oke, saya coba lagi. Berarti kalau misal per hari 25 piece nggak sampai 2 meter dong dia cetak sudah.
Sudah aman, iya. Sudah sampai 2 meter. Ya? 2 meter kan berarti berapa? 32 piece kurang lebih. Iya kan? Jadi sangat oke lah. Kalau jualannya 120 kayak lu bilang tadi, wah lebih keren lagi kayaknya. Iya dong. Marginnya ya. Langsung beli 5 dong. Nah enaknya kalau konsultasi sama Sari itu bisa diarahin segmennya apa gitu ya. Tadi dia bicara soal segmennya corporate juga masuk gitu kan. Gimana caranya ngegait corporate gitu kan. Wah oke banget Mbak. Oke. Nah ini kalau per hari kan 500.000 ya kurang lebih ininya. Saya coba kalikan dalam bulan, porsi bulan. Wah, jadi per bulan kurang lebih kalau kita sehari bisa target 25 ya kurang lebih 13 juta. Kan sangat oke. Dengan hasil yang maksimal dari mesin Sublime original bisa sebulan segitu untuk profitnya. Jadi kalau kita ngomongnya wah BEP-nya kapan, ya cari yang banyak untuk targetnya, bener nggak? Betul. Tergantung ya. Tergantung. Ini saya masih bilang botol polos, botol spot aja. Belum kalau yang ada kerja untuk item-item yang lainnya gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu kalau nggak salah bisa dipakai untuk casing handphone kan Mbak? Bisa. Casing handphone itu kalau nggak salah marginnya tebel banget. Wah, karena dia medianya lebih kecil daripada botol itu kan harusnya desainnya kan. Desainnya. Jadi 1 meter kan bisa lebih dari 18 desain. 18 piece. Custom handphone iPhone itu ada yang laku 120. Dia nyebut lagi Pak. Dia nyebut lagi tit. Ya bisa lah. 1 meter kan dia lebih dari 18. Jadi pasti marginnya juga lebih dari ini. Ini kan makanya saya bilang tadi rata-rata dan saya coba ambil yang botol sport. Jadi kan lebih premium kurangnya quality, segitu. Terus value-nya juga nambah tinggi lagi gitu ya. Gitu. Oke, itu mungkin BEP-nya saya kurang lebihnya seperti itu karena saya ambil 1 case aja dari botol sport itu. Oke. Nah, ini Pak yang ditunggu-tunggu Pak. Nah, ini crazy deal. Oke, sebelum kita buka crazy deal-nya, karena di Presentasi Besar ini ada crazy deal ya. Jadi buat teman-teman yang udah datang di webinar kita kali ini, pasti harus catat yang satu ini. Jadi kita akan selalu berikan way out ya buat teman-teman. Kejutan apa sih gitu. Nah, kita boleh open dulu ya dia. Oke. Boleh open dulu. Nah, ini dia. Nah, karena kita juga dengan supporting mesinnya dari kita pasang dari teman-teman di Rino Indonesia ya. Gitu. Jadi ada satu produk dari Rino Indonesia. Jadi kita gabungin di Crazy Deal kali ini. Ini sudah paket lengkap, langsung bisa usaha. Langsung bisa usaha. Langsung bisa usaha langsung bisa usaha. Nah. Oke. Silakan. Tapi kalau misalnya cewek HP BEP-nya 1 bulan berarti 13 ya? Oh, dia mau bagi dari 50 bagi 13-an. Jadi sekitar berapa bulan ya? 4 atau 5 bulan ya? 4 bulan, ya 5 bulan kurang lah. 5 bulan kurang? Ya. Kalau sudah bisa BEP? Sudah bisa, ya ini dilihat sendiri aja harganya segini. Tadi marginnya segitu kan bisa kita coba kalikan aja. Asalkan targetnya konsisten. Iya, target konsisten. Apalagi kalau sehari lebih dari 25 ya. Wah, itu bisa lebih cepat lagi ya. Seminggu kali ya, udah balik. Waduh. Mungkin besok-besok nambah mesinnya kayaknya ya. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu ya. Jadi punya pacar banyak. Wow. Emang laku. Oke, Crazy Deal kita kali ini ada 2 mesin yang yang kita paketkan hari ini. Jadi ada Epson F5 30 sublimasi plus RSM 05 ya? Iya, RSM 05. Kalau harga normalnya ada di 58,5 juta dan ini penawaran khusus sampai dengan tanggal 24 Juni 2020. Seminggu, lumayan. Seminggu aja ya. Panjang nanti nih. boleh hubungi langsung Mbak Sari. Kayaknya masih ada deh di. Ada lagi. Crazy Deal-nya ada lagi, Pak. Biasanya kan ada yang nanya berapa sih harganya berapa. Nah, kita langsung buka di depan ya. Nah, ini ada lagi ya. Mesin yang terbaru yang tadi sempat Sari share videonya. Di video di awal. Tunnel, nah ini dia. Bedanya sama yang atas? Lebih besar, pasti lebih besar yang bawah, Mas. Kalau yang itu kan dia RSM 05. Kalau ini kan dia ada conveyor-nya. Jadi dia bisa jalan sendiri. Tunnel gitu. Jadi dan produksinya bisa lebih banyak kan. Lebih banyak. Kalau spot botol di RSM 05 paling maksimal berapa di 4 ya? Kalau botol sport 3. Oh, 3. Oke, sorry. 3. Kalau ini dia biar langsung jalan. Kok yang tunnel yang bawah dia langsung jalan, Pak. Mau berapa aja tinggal jalan. Nanti biar dipraktekkan sama Rino Indonesia. Sama Rino ya. Oke, untuk harganya Mas Aldi boleh dibuka. Iya, itu dia. Oke, dicatat dulu aja karena kita masih ada akan lanjut ya gitu. Nanti ada beberapa product experience juga dari Rino untuk kita aplikasikan ya dari output-outputnya ya. Oke.
Aku paling seneng dibacain crazy deal gitu ya. Oke. Ada crazy deal mesin F530 plus tunnel sublimasi dari Rino Indonesia. Ya. Itu harganya 73 juta ya, dari 76 juta. Hemat 3 juta ya? Lumayan, hemat 3 juta bisa buat beli bahan. Jadi langsung produksi. Sampai tanggal 24 Juni 2020 aja. Seminggu. Lumayan 7 harian ya, 7 harian promonya. Oke, berarti aku langsung DP ke Mbak Sari ya? Oh boleh dong, langsung. Biar pacar saya banyak. Wow. Nanti kita kasih juga direct langsung untuk konsultasi dulu. Mungkin teman-teman sekalian yang pengen punya overview lebih lagi tentang detail mesin ini secara teknikal ataupun secara output, nanti bisa ngomongin Mbak Sari langsung ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin setelah saya presentasi, nanti ada tim teman saya juga untuk mepresentasikan kertas sublim. Jadi macam-macam kertas sublim. Jadi bisa dilangsung. Jadi supporting bahannya apa gitu ya. Jadi bisa jelasin sekalian ya. Oke, aku paling senang bacain lagi crazy deal kali ini. F530 dan RSM 05 Rhinotech, Epson dan Rhino jumlah harganya 56,5 juta. Terus paket yang kedua ada F530 Epson dengan tunnel sublimasi. Itu 73 juta aja sudah bisa langsung mulai usaha ya. Mas Ari, Oke. Sudah garansi kan Mas? Oh garansi lah, garansi resmi. Itu garansi resminya. Oke. 1 tahun untuk itu. Ya. Nanti untuk kontak di Mbak Sari langsung ada saya. Oh bentar, ini ada videonya, video dari F530 ini Mas Aldi. Tadi nomor kontaknya mana ya? Ada kok, ada. Ada di slide setelah ini. Nah foto saya yang paling cantik dan imut-imut. Oke, mending better gini, kita catat dulu aja nomornya Mbak Sari, jangan lupa ya. Sari Musinati dari produk spesialis di timnya Wujud Unggul dengan nomor 081216553773. Nah, boleh hubungi kita kapan aja. Mbak Sari siap membantu rekan-rekan untuk konsultasi ya. Baik itu secara teknikly, secara bisnis ya. Siap, Mbak ya. Siap, tadi segmentasi bisa ngarahin, kemudian secara outputnya ini bisa dipakai di mana aja gitu ya. Silakan catat nomornya Mbak Sari dulu ya. 081216553773. Oke, buat teman-teman Sobat Wujud Unggul sekalian, sampai tanggal 24 Juni aja ya. Atau bisa nanti kunjungi ke wujutunggul.com. Benar, kunjungi ke www.wujudunggul.com seperti di baju saya. Nah, nanti juga ketemu Mbak Sari lagi di situ. Dia ada di mana-mana soalnya. Oke, kita cek lagi video lagi ya. Oke, ini ada overview lagi dikit ya. Iya. Suaranya. Gak ada videonya, nggak ada ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada kesalahan teknis sedikit ya gitu. Oh, ini contoh bahan-bahannya ya, Mbak Sari ya. Dan jadi ini sheet sama roll bisa. Ini UI-nya ya. Apa namanya? Software-nya tuh biasanya kita bilang garment creator atau apa ya gitu ya kalau di mesin-mesin yang lain gitu. Ini ada ukurannya, bener-bener. Oh, dia campaign-nya tuh compact design gitu ya. Kayak punya workshop station gini enak kali ya. Seru ya Pak ya. Seru banget ya. Ide kreatifnya bisa langsung muncul kok gitu. Benar. Bukan bener nih, taruh di kosan saya bisa nih. Iya, boleh lah. Kosan terus. Langsung lah beli ke saya lah. Support bahan-bahan materialnya yang bisa disublimasi. Nah ini kakak-kakaknya. Ini kakak-kakaknya ya. Kakak-kakaknya. Nah, dijawab lagi sama SCF5. Nah, kalau di luar negeri itu mungkin kodenya beda ya. Di sana 5.000 ya? Iya, tergantung regionalnya. Oh, jadi ada Asia Tenggara atau apa? Ya, kalau di Indonesia masuknya yang 530 gitu, untuk membedakan saja. Iya, Oke, jangan lupa catat lagi nomornya Mbak Sari yang tadi. Iya. Mungkin teman-teman mau konsultasi langsung di setelah webinar ini juga boleh tentang crazy deal-nya atau tentang technical dari mesin ini. Nah ini kita ada trial ya dia, waktu itu ya dia. Unboxing ya, kita udah pernah unboxing. Dia akan memperlihatkan sedikit fitur-fiturnya di highlight ya. Spesifik.
7,5. Oh, ini yang tadi di roll to roll-nya kayak gini ya, Mbak Sari ya? Iya, Bisa roll to roll, bisa roll to, bisa sheet ya. Nah, ini yang Ethernet tadi dibilang ada USB, direct Ethernet kabel ya. Ini dulu besar. Bener compact banget ya. Simple Cukup di meja Pak. kecil loh. Simple Masih juga gedean dia. mejanya daripada mesinnya. Ya Pak, kalau besaran mesinnya ntar jatuh Pak. Oke. Nah, saya ingetin lagi untuk Crazy Deal tadi di 081216553773. Silakan hubungi langsung Mbak Sari atau bisa ke www.wujudunggul.com, nanti juga through-nya ke Mbak Sari lagi ya. Oke. Mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman dulu sebentar. Mungkin saya ada kasih 3 pertanyaan dulu aja ya. Oh iya, siap. Biar gak banyak, langsung nanti kita menuju ke demo mesinnya. Itu dulu. Ada info bahan kan? Oke. Ya. Iya. Ada yang resen nggak tadi? Kalau nggak ada kita bisa skip. Ini dari Galuh Setiaki. Resen ya tadi ya? Iya. Oh, nggak apa-apa kalau resen ya. Oke, kita coba unmute Pak Galuh. Halo Pak Galuh. Halo Pak Galuh. Oh, kayaknya enggak. Itu jadi. Mana? Ada resen ya? Halo Pak Galuh. Halo Pak Galuh. Sudah kita unmute Pak. Mereka mau bertanya Pak Galuh? Ya, halo. Ya, halo. Bisa kredit nggak, Pak? Trade-in untuk mesin? Ya, untuk mesinnya. Epson aja. Printernya aja. Oh, kayaknya kita apa? masih belum ada ya. Belum ada ada program trade-in. Tapi nanti kalau misalnya ada, bakalan kita launch di sosial media kita nih. Atau boleh deh disimpan aja nomor saya. Saya selalu berikan Solusi info ya, kan, lain info ya. di status saya. Jadi kalau memang ada promo-promo terbaru pasti saya share di situ, Pak. Oke, siap-siap. Ya udah, terima kasih, Bu. Iya, Thank you, Pak sama-sama, Galuh. Pak. Mungkin ada yang bertanya lagi, teman-teman? Kalau nggak ada yang resen, saya bisa skip dulu ke kita akan bahas bahan. Ya. Oke ya, Di. Iya, ini tadi ada yang menanyakan untuk pembelian bahan kosongan di mana ya? Kita di Wujud Unggul ada. Ready juga. Ready juga. Jadi kita ada botol polos kosong, Ya, ada juga. casing handphone polos, ada frame di belakang ini. Ada juga itu Oh. dari Ringtech. Nah, itu ada. Muk yang ada yang juga ada. Yang berbagai macam polos kategori merchandise bisa dilihat di katalognya kita ya. Gitu. Oke. Nah, kita mungkin move dulu kali ya dia untuk kita ada informasi dari. Nah, ini kita kan mesin ini pasti butuh bahan paper sublim. Nah, saya juga mau panggil satu teman kita. Mas Ari nanti melipir dulu sebentar ya. Saya tak geser. Gitu. Nah, geser dulu ya gitu. Okay. Aku mau panggil Mbak Naning ini. Ya, expert di bahan. Gitu. Jadi kita tuh Wujud Unggul ini lengkap ya. Ada yang spesialis mesin, ada yang spesialis bahan. Consumable, iya, macam-macam gitu. Halo Mbak Naning, apa kabar? Baik nih, selamat siang. Siang. Sapa dulu teman-temannya sekalian, Sobat Wujud Unggul yang sudah hadir di webinar F530 kali ini. Nah, dari kita akan infokan supporting tools-nya ya gitu. Dan mesin ini kan pasti butuh bahan paper sublim. Nah, kebanyakan masih ada nih paper sublim itu seperti apa sih rupanya gitu ya dia. Iya, terus dia fungsionalnya buat apa aja ya Mbak Naning ya? Betul. Aku juga pengen tahu nih, jadi nanti sekalian jelasin ke teman-teman sekalian.
gimana sih cara kerjanya sih si untuk consumable transfer paper ini? Dan mungkin urusannya lebih ke, biasanya orang nanyanya apa ya teman-teman? Gramasi atau apa gitu ya? Biasa sih cari jenis bahannya, atau kalau nggak di gramatur. Biasanya kalau untuk paper sublim sih segmennya ke situ. Oke. Mungkin boleh dibuka informasi slide-nya ya? Baik, siap. Halo teman-teman semua, selamat siang. Saya Nani, saya dari Divisi Consumable Digital Wujud Unggul. Selamat siang buat teman-teman, selamat bergabung. Oke, kita mulai dari slide pertama. Oke, dari sini kita di transfer paper ini, kita bicara tentang size-nya ya, tentang gramatur. Di sini untuk foto kertas transfer paper itu sendiri ada dalam bentuk roll atau last format seperti yang tampak di slide, atau bisa juga dalam bentuk A3 dan A4. Jadi tipe-tipenya ada banyak, dan di Wujud Unggul semua tipe itu tersedia. Dan itu udah ready ya di Wujud Unggul? Ready banget, ada. Ya. Sedangkan kita di sini untuk transfer paper sendiri itu adalah pengertiannya kertas yang digunakan sebagai media transfer file dari kertas ke bahan. Filenya itu bisa berupa gambar yang akan ditransfer ke media kain atau media merchandise. Oke. Ya, secara umum sih garis besarnya pengertiannya paper sublim seperti itu. Ya, betul. Oke, Mas Aldi. Oke. Nah, ini sticky nih. Betul. Jadi ada dua jenis. Betul, jenis dari paper sublim itu ada dua jenis, sticky dan dry, di mana keduanya itu memiliki sifat yang berbeda. Kalau untuk yang kertas sublim yang sticky itu sifatnya lengket, terus dia tidak mudah bergeser pada saat proses pemanasan, sehingga resiko untuk mengalami hasil print yang berbayang itu sangat kecil. Oke. Ya, terus jadi waktu ini geser gitu ya? Kadang-kadang kan pada saat kita di press itu, kalau dia tidak sticky, itu pada saat dia, apalagi yang press buaya itu ya crack gitu ya, itu kadang geser. Ada kulit pisangnya di kepres. Ya, gitu lah kurang lebih. Analoginya pinter ya. Seperti itu ya. Ini kayak stiker aja gitu kan, ada dia. Betul, dia antara bahan sama si paper ini dia sangat lengket, jadi presisi, dia tidak bergerak kan, dia jadi pada saat hasilnya jadi maksimal kan, hasil akhirnya gitu, media gambar, warna, semua tertransfer dengan baik. Betul banget. Ya. Kemudian ada yang kedua ada yang jenisnya dry. Kalau untuk yang jenis dry ini sifatnya kering. Jadi pada saat setelah proses printing kita tidak perlu waktu yang lama untuk proses selanjutnya. Jadi efisiensi di waktu juga kali ya, gitu. Jadi langsung bisa digulung. Kalau misalnya ada printeran yang dia ada take up roll-nya di bawahnya itu langsung bisa diambil ya langsung. Bisa, karena dia kan langsung kering tuh. Langsung bisa kita langsung ke press di mesinnya, kita bisa langsung press di mesin pressnya. Oke, seperti itu. Terus untuk slide-nya, contoh gambarnya seperti itu. Oke, baik. Di slide berikutnya, untuk macam-macam ukuran yang kita punya ya. Jadi di transfer paper di Wujud Unggul, itu kita varian ukuran, gramatur, itu sangat lengkap, disesuaikan dengan kebutuhan dari customer. Kita untuk roll sendiri, kita mulai dari ada ukuran 0,6, ada yang di 0,9, 1,1, 1,2, 1,6. Jadi lengkap. Ini ada kan yang kadang-kadang ada beberapa ukuran di tempat lain itu tidak menyediakan. Oke. Nah, jangan khawatir, di Wujud Unggul pasti ada. Pasti ada ya. Gitu. Apalagi khusus buat F530 yang hari ini pasti ada banget ya, Mbak ya. Itu pasti. 0,6 kan 60 cm tadi media. Betul. Yang tadi dibahas sama Mbak Sari sebelumnya, paper sublim dengan ukuran 0,6, ya itu saya juga sudah siapkan. Jadi saya sangat support lah. Oke, jadi kalau untuk itu untuk yang roll. Tapi apa ya, nanti pengaruh nggak sih terhadap hasilnya mengenai ketebalan? Untuk gramaturnya, berarti maksudnya di gramatur ya? Iya. Itu gini, jadi kalau untuk gramatur itu sendiri, kita
mau memilih di gramatur yang posisi 70 gram, 85 atau 90 ataupun 100 itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita mau pakai bahan apa ini gitu kan? Medianya misalnya pakai hijab ya, yang model silky ya, silk itu, chiffon gitu. Nah dia untuk ketebalannya bisa di 70 saya rasa sudah cukup ya. Kan segini. Jadi dari gramatur yang tipis itu media tintanya itu kan terprint di paper. Kalau terlalu tipis nanti takutnya tinta itu bisa menembus di papernya gitu. Jadi itu kalau untuk ketebalan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari customer itu sendiri. Ya, mereka pasti sudah lebih paham. Oke, ini untuk proses produksi. Jadi kalau lumayan lama ya. Di proses produksi untuk paper sublim ini kita ada menggunakan 2 mesin ya. Untuk mesin yang mesin pertama ini kita untuk ngeprint betul ke transfer papernya. Epson yang seri lama ya. 6.200. Ya, 6.2. Adik kakaknya 6330 berarti ya? Customernya ini customer saya di Sidoarjo. Oke. Langsung real ya videonya tag. Ini real saya tag langsung di ya? workshopnya langsung. Oke. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu mesin betul, itu mesin hot press, mesin pressnya ya, betul. Ya, jadi waduh ada musiknya nih. Iya, waktu itu lagi kondisi rame ya di situ. Jadi saya ngetek dia sekalian sama ada suara-suara. Enggak apa-apa sih, Mbak. Hasilnya bisa cereng gitu ya? Iya, bright banget ya, Mbak ya. Iya, mungkin waktu juga dipindah ke ini kan udah pindah ke media betul, kainnya ya harusnya ya. Jadi yang ini kertas, ini kain ya? Betul. Betul. Nah, jadi dia benar-benar transfer secara maksimal ke bahannya, betul. Ini kita waktu itu untuk bahan jersey. Oke. Nice. Warnanya keren loh. Iya dong, pasti keren. Nah, ini untuk hasil-hasil output yang dari paper sublim yang kita sudah bicarakan sebelumnya ya. Ada sepatu bisa ya? Iya, media kanvas bisa untuk di sepatu. Jadi jaket ya kan, terus kaos jersey. Jadi intinya sih sama aja. Jadi untuk media yang ada polyesternya ya kan, tadi yang sudah Mbak Sari sebutkan sebelumnya itu sebenarnya. Jadi di media-media lah seperti itu, bahan-bahan yang seperti itu. Lanyard juga sudah disebutkan tadi sama Mbak Sari. Kalau untuk sepatu itu di media kanvas, terus kita dalam bentuk sepatu, keren banget kan? Warnanya tuh pow banget gitu. Jadi oke banget deh. Terus ada ya sama aja ada di untuk frame. Untuk itu biasanya untuk yang paper sublim ukuran A3A4 kita untuk merchandise kan. Jadi ini aplikasinya untuk merchandise itu bisa dikasih handphone juga. Ini kalau pakai yang A3 atau yang sheet atau yang roll nggak masalah ya gitu. Nggak masalah. Tergantung jumlah produksinya aja betul. Berapa kan. Iya gitu betul. Ya. Oke. Sesuai kebutuhan lah. Oke, jadi sedikit informasi saya ya, kita sharing soal bahannya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah thank you Mbak Naning untuk informasinya. Baik. Jadi sambil menunggu teman-teman Rino udah siap belum ya? Kita mau product experience, jadi setelah ini kita akan lihat bagaimana caranya dari end-to-end produksinya ya. Begitu, dan akan diaplikasikan sama teman-teman Rino Indonesia. Oke, geser lagi. Kita berdua lagi ya dia. Ya. Oke, selamat siang Ko Teddy. Yang Mas Aldi. Oke. Udah siap Mas Teddy? Suara saya clear? Oh clear. Jelas. Fotonya lagi liburan nih. Nah, kalian wajib kudu lihat ya. Jadi ini kita mau mengaplikasikan dengan salah satu mesin pressnya dari teman-teman Rino Indonesia. Jadi hasil print out-nya juga dari F530 tentunya ya dia. Oke, rencananya apa aja dia nanti itemnya mau dicoba di demokan? Karena tadi itu jersey itu bisa. Kemarin itu saya sudah koordinasi sama timnya Rino bahwa oke, kita ngeprint jersey. Ternyata cukup. Oh, cukup. Cuma nggak tahu ya nanti size-nya bisa, kalau nggak salah
cuma ukuran M atau L gitu. Oh ya, karena kan maksimal setahu kita Cuma 60 cm. 60 cm kan, berarti L ya. Ada juga L Indonesia nanti, tapi ya. ada juga nanti botol sport, kemudian lanyard. Oh lanyard, oke. Karena dari tim Indonesia ada produk baru nih. Oke, langsung saja ke Teddy. Oke, Mas Aldi, thank you. Oke, untuk teman-teman bisa pin videonya ke Teddy Chandra ya. Sorry, untuk pin videonya, mungkin teman-teman bisa pin yang namanya kamera Rhino. Siapa? Kamera Rhino. Sebentar. Kamera Rhino. Ada? Oke. Sudah teman-teman sudah pin ke kamera Kamera Rhino Rhino Indonesia ya. Betul. Oke. Langsung saja. Sudah masuk ya? Yuk, let's roll on. Oke, halo teman-teman. Halo Mas Aldi, halo Mas Jaki. Yuk, halo Teddy, apa kabar? Ya, sehat terus ya. Yuk, pastinya semangat terus. Oke. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga untuk kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk mendemonstrasikan produk-produk dari Rhino juga, yang pastinya nanti semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman. Gitu. Dan untuk yang pertama, mungkin kita akan demonstrasi, kita akan demokan dengan 3 unit mesin, yaitu pertama ada mesin RTC04, yaitu pneumatic oil, yang ada di belakang saya. Lalu nanti setelah ini, kita akan moving ke mesin tunnel, yang akan dibantu oleh Koko Hadi. Dan yang terakhir, kita akan demonstrasi untuk mesin lanyardnya. Dan nggak lupa, kita akan mereview juga untuk mesin RSM05. Gitu. Oke. Sebentar, ini nah, kita langsung aja. Kelihatan ya, Ko? Sudah dapat semua? Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Oke, sudah dapat? Bentar, masih belum. Kamera Rhino. Mungkin teman-teman bisa search di kamera Rhino. Indonesia ya, kayak. Iya, sinyalnya merah nih. Muncul? Belum. Kita coba ganti koneksi ya. Ya. Videonya off ya? Oh. Videonya off. Jadi malah tadi sambil nunggu ya. Nah, ini ada kamera Rhino belum ya? Belum. Pakainya yang pneumatic yang double itu ya dia. Jadi pressnya banyak. Jadi kalau yang medianya datar itu ada pneumatic, terus ada RSM05 sama satu lagi tadi yang tunnel ya. Oke, jadi untuk sublimasi ini kalau yang datar itu menggunakan mesin press yang datar. Kalau yang 3D atau yang 3 dimensi berbentuk bukan datar, pakai yang tunnel atau RSM ya. Oke. Itu berarti kalau misalnya aku pengen tapi yang 3D ini bisa macam-macam ya bikinnya. Harusnya. Bisa apa? Botol sport, ya. tumbler, casing handphone gitu bisa. Makanya bedanya 3D aja ya. Gimana Bro Teddy? Kayaknya masih ada kendala nih. Ntar kita tunggu sebentar ya. Oke, kalau gitu sambil ngingetin lagi crazy deal-nya. Oke, iya. Sambil ngingetin lagi crazy deal-nya sampai tanggal 24 Juni 2020 ya. Oke, sambil nunggu kayaknya udah mau ready. Ya, gimana Ted? Sudah masuk suaranya? Ya. Oke, suaranya sudah masuk, kamera sudah oke juga. Mungkin kita sudah on kita. Di kamera, mungkin kita menggunakan device yang ada di sini aja. Oke, ke Teddy Chandra ya? Ya, teman-teman bisa pin video yang ada di akun Teddy Chandra.
Jadi langsung di device ini aja. Nah, untuk yang langsung kita demonstrasi aja, pertama kita akan demonstrasikan dengan mesin pneumatic coil, di mana hasil printnya ini sudah kita terima, hasil print dari mesin Epson F530 ya Mas Aldi? Ya benar, dari 530. Nah, kita akan langsung coba tes saja di mesin RTC 04 ini. Dan di sini saya akan langsung letakkan. Nah, mungkin sebelum saya mulai untuk memproduksi satu gambar, saya mau sedikit cerita untuk spesifikasi dari mesin ini. Jadi mesin ini adalah mesin pneumatic oil. Kenapa namanya pneumatic oil? Karena mesin ini mungkin berbeda dari mesin pneumatic lainnya yang biasanya menggunakan kompresor. Nah, sedangkan untuk pneumatic oil ini menggunakan sistem hydraulic oil. Jadi mesin ini bisa bergerak bisa bekerja tanpa menggunakan kompresor lagi gitu. Dan untuk ukuran atau area size-nya atau area print-nya, mesin ini menggunakan double pattern dengan ukuran 80 kali 100. Jadi di sini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, apa sih adanya double pattern ini untuk efektivitas kerjanya teman-teman? Jadi sebagai contoh, di sini sudah ada gambar. Seharusnya gambar ini saya press dengan satu pattern saja sudah cukup. Tapi di sini akan saya press dengan dua pattern. Seperti ini. Oke, saya coba langsung press satu sisi. Dan fungsinya double pattern adalah, jadi ketika proses produksi atau ketika satu patternnya dalam proses pemanasan, di pattern satu lagi, kita bisa menata kembali untuk media yang mau kita cetak selanjutnya. Dan kebetulan media yang kita pakai hari ini adalah polyester atau bahan rapid yang biasanya mungkin dipakai untuk jersey, sport apparel ataupun baju-baju olahraga lain. Dan kita press dengan suhu itu sekitar 45 detik. Nanti akan kita lihat hasilnya. Oh ya, untuk pemakaian daya atau pemakaian suhunya sendiri, mesin ini menggunakan atau membutuhkan menggunakan listrik sebesar 6.000 watt dan menggunakan single fast. Yang satunya sudah jadi, mungkin bisa. Nah, ini untuk hasil pressnya. Dan untuk hasil press dari hasil cetak dari F530 ini sangat-sangatlah clear, gitu ya. Jadi dari warnanya pun semua dapat. Ini desain saya buat kali. Jadi untuk hasil dari printnya atau hasil cetaknya itu sangatlah mirip dengan desain yang ada yang saya buat Komputer. Pertama ini sangat bagus sekali. Oke. Di sebelah kirinya sudah, dan kita lihat di sebelah sisi kanannya. Oke, untuk di sisi kanannya juga sudah selesai. Oke, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa jadi khususnya custom. Pin videonya di kamera Rino Indonesia ya? Ya, kita ada 2 kamera. Atau juga yang ada di Teddy Chandra. Wah, itu bisa terang banget ya hasilnya. Untuk hasil sangat terang. Sangat terang hasil print dari F530-nya. Dan sangat cocok sekali dengan mesin pendukung ini, gitu. Oke, mungkin itu review kita yang pertama. Sebentar lagi kita akan move ke mesin tunnel. Halo, Mas Aldi? Ya, Oke.
Oke, kita sudah selesai untuk di review pertama. Kita akan move ke mesin tunnel atau mesin kedua. Mungkin teman-teman bisa pin langsung ke kamera tunnel. Pinnya ke kamera mesin tunnel ya. Nama di Oke. akunnya kamera tunnel. Jadi teman-teman bisa pin ke kamera mesin tunnel. Videonya ya. Iya. Iya, betul. Pin ke kamera mesin tunnel. Oke, udah close. Sudah ada videonya? Sudah ya? Oke, kamera mesin tunnel. Oke, kita bersama Ku Hadi. Ada? Ya, Ada. Ada ya? Oke. Selamat siang teman-teman. Saya Hadi dari Reno Indonesia. Tadi kalau teman-teman udah perhatikan pengerjaan mesin dari mesin sublimasi pneumatik menggunakan printer Epson F530, ya itu kan ke kain ya, ke tekstil. Nah, di mesin yang ini kita gunakan untuk merchandise. Suara saya jelas ya, clear ya? Lanjut. Jelas Hadi. Jelas ya, clear ya. Nah, kali ini saya akan mendemokan hasil print F530 ke media merchandise. Nah, kebetulan merchandise yang saya mau praktekkan kali ini sport botol ya. Kenapa saya praktekkan sport botol? Karena ini merupakan salah satu merchandise yang penjualannya sangat banyak ya. Banyak peminatnya ya. Ini juga salah satunya. Saya ada hasil print F530. Nah, ini udah dipotong. Nah, ini hasil printnya. Ya, ada hasil printnya. Nah, kalau buat teman-teman yang tadi bingung, bedanya apa sih? Di Crazy Deal tadi kan ada Crazy Deal 1 kan pakai mesin RSM 05. Itu kan sama untuk merchandise juga. Nah, yang Crazy Deal 2 menggunakan mesin baru nih, mesin tunnel. Dia kan bedanya di mana gitu kan. Nah, ini sama-sama untuk merchandise. Karena kalau misalkan kita untuk tekstil kan dia cukup pakai mesin press yang datar, kayak yang demo pertama tadi. Kalau merchandise, itu kan kebanyakan mereka berbentuk 3 dimensi semua. Ya. Nah, dia butuh mesin press yang beda. Nah, kalau teman-teman pakai RSM 05, biasanya teman-teman harus butuh aksesoris tambahan. Seperti contoh, silikonnya untuk tumbler beda, silikonnya untuk mug beda, silikonnya untuk spot botol beda. Kan itu aksesoris tambahan. Tapi kalau teman-teman pakai mesin tunnel yang seperti ini, sublim, teman-teman udah nggak perlu pakai aksesoris tambahan lagi. Ya, teman-teman udah nggak perlu aksesoris tambahan lagi. Teman-teman hanya cukup pakai plastik aja. Plastik string pembantunya. Ya, nih. Saya contohkan ya prosesnya ya. Berhentilah ban dulu. Ini ada hasil print. Seperti biasa, media transfer papernya saya mesti lekatkan ke media sublimasinya, merchandise-nya. Tadi itu nggak kebalik. Oh, enggak kayaknya. Oh, enggak. Enggak lah. Enggak, Mas Aldi. Mungkin di telepon lagi di kamera kebalik ya. Cuma kan kita print pasti mirror kalau sublimasi ya. Oke. Mas Aldi sehat, Mas Aldi? Alhamdulillah sehat, Pak Hadi. Oh iya. Sama ganteng dari pakai mukanya batik. makin cerah ya. Mukanya Mas Aldi makin cerah. RSM 05 ya harus pakai apa? ada Silikonnya Silikon. beda. beda. Betul. Kalau silikon yang bercabang gitu ya, ada Iya. 3. Ya. Jadi bedanya di sini nih, teman-teman udah hemat, nggak perlu pakai aksesoris tambahan. Tinggal cukup lekatin langsung. Seperti ini. Nah, teman-teman cuma tinggal pakai plastik string yang anti panas ini. Nah,
Gunanya ini buat menekan kertas transfer paper ke media agar lebih rapat gitu ya. Oh, ya. Jadi Kalau dia nggak rapat kan betul, silikon ya? klepnya. Iya. Sublim kan selain dipanasin kan mereka juga harus rapat kan. Kalau nggak rapat kan nanti bagian yang nggak rapatnya dia jadi belang. Nah, teman-teman cuma pakai plastik string ini. Terus kita masukkan ke dalam. Saya butuh sarung tangan nih. Anti panas. Ya, sebenarnya butuhnya cuma plastik, sarung tangan anti panas, sama lakban anti panas. Itu aja. Ya. Nah, ini saya mau mulai masukin nih. Kalau pakai sarung tinju kan bisa nggak, Ko Hadi? Bisa juga, Mas Aldi. Kalau misalkan ada orang yang kesel juga kan, pakai sarung tinju juga itu kan. Ya, ini saya mulai ya. Nah, teman-teman tinggal taruh aja. Oke, taruh ke dalam. Ya, kamera bisa lihat sini. Tidur gitu aja ya. Ya, posisinya tidur. Kamera bisa lihat sini. Nah, ya. Dia otomatis jalan. Nanti keluar sampai sini dia sudah jadi. Nah, yang membedakannya lagi, yang menarik adalah kita nggak perlu nunggu produk yang pertama kali masuk ini untuk selesai. Bener nggak? Langsung masukin aja ya? Langsung masukin ya. Kan saya bilang, betul. Kita udah hemat waktu jauh kan. Contoh misalkan saya butuh ini 4 menit. Kalau pakai RSM01, saya kan harus nunggu 4 menit baru bisa produk kedua masuk. 4 menit lagi sampai produk kedua jadi. Jadi kan produk kedua butuh 8 menit kan. Oke. Sedangkan kalau pakai ini kita nggak ada waktu jeda. Kita udah buang tuh. Kita udah hemat waktu. Kita udah nggak ada waktu jeda. Ini selesai. Satu masuk. Kita siapin prepare yang kedua. Yang satu tadi ini udah proses pemanasan ya? Udah lagi proses. Sudah lagi berlanjut dia, iya. Oke, jadi selagi nunggu produksi yang satu pertama, lagi proses. Ko Hadi, ini ada pertanyaan Ko Hadi. Kalau misalnya sublimasi diaplikasikan ke media keramik seperti guci atau guci galon bisa nggak? Oke, tadi kalau nggak salah kan Mbak Sari bahas sublimasinya ke tekstil ya kebanyakan ya. Iya. Bahan-bahan yang mengandung polyester, yang tahan panas, yang bisa disublim, betul ya? Nah, kalau di merchandise kurang lebih sama. Merchandise sublim ya. Bahannya itu harus tahan panas ya. Tahan panas sampai berapa? Tahan panasnya sampai suhu kurang lebih 190 derajat. Berapa lama? 4 menit. Gitu kan? Kadang kan mungkin ada yang bahannya tahan 190 tapi tahan cuma 2 menit gitu ya. Cuman kalau di merchandise minimal satu bahannya tahan panas sampai dengan 190 derajat selama 4 menit. Dan yang kedua, dia harus sudah tercoating. Jadi ada lapisan coatingnya. Kalau nggak ada lapisan coatingnya kita nggak bisa sublim ya. Tapi teman-teman, jadi kalau tadi kalau misalnya mau di cutting, kalau mau di sublim di guci bisa, tapi ya, gucinya harus tercoating ya sudah nih kok. Betul, harus ada coatingannya. Oh ini udah nyampe sini nih dia nih. Nah kita udah bisa langsung terus aja nih masuk. Nah kita nggak perlu nunggu produk 1 selesai kan, produk 2 kerjain terus. Produk ketiga kita tinggal kerjain lagi nih. Nah kelebihannya atau bedanya mesin tunnel ini kita udah pasti satu efisiensi waktu produksi jauh lebih banyak. Benar. Seperti itu ya. Jadi produk kedua, produk ketiga, produk keempat nggak perlu saling tunggu. Kita udah buang tuh waktu tunggunya. Kan yang dicari seperti itu. Kadang kan mereka kan pertama nggak ribet, nggak perlu pakai aksesoris, ya. Kedua nggak ada waktu tunggu, hasil jadinya cepet gitu loh, ya. Kurang lebih seperti ini dari mesin tunnel kita ya. Ini kayaknya udah mau diangkat ya yang satu jadi tadi jadi ya? Iya, ini saya lagi lihat nih. Nah, dia udah di ujung nih, dia udah mau keluar. Nah, kayak begini kan jadi SDM-nya juga nggak nganggur kan, maksudnya kan dia bisa produksi terus, taruh, produksi terus, taruh, gitu loh. Kalau mau nge-repeat itu gampang banget ya gitu. Jadi satu waktu bisa ngerjain kerjaan banyak gitu ya. Betul, dan yang menarik lagi apa?
karena dia nggak pakai silikon, nggak hanya botol. Maksudnya saya punya botol ukuran 800 mili atau 700 mili, kan waktunya sama 4 menit. Langsung masuk aja. Gitu loh. Benar dong. Kalau misalkan kita pakai RSM 05, misalkan botolnya 800 mili, silikonnya misalkan beda, gitu ya. Kan nggak bisa sekali pengerjaan. Benar, Oke. benar. Coba Kalau udah ini- jadi kayaknya, Di. Udah jadi ya? Oh iya, udah nyampe sini. Nah, ini udah jadi nih. Nah, penasaran nih. Langsung Tinggal buka kita aja. buka aja ya. Heeh. Hati-hati loh tangannya. Oh, tenang, saya juga pakai alat bantu dari Reno Tools nih. Gila. Lengkap deh kita. Kohadi itu wattnya berapa watt? Wattnya, mesin ini sekitar 5.000 watt ya. Kohadi ini ada yang panas. tanya nih, kalau misalnya dia mau sublim tapi pakai oven untuk pemanasnya, bisa nggak? Oven ya. Maksudnya oven apa Pemanasnya nih? Oven rumah itu, Oven oven rumah. oven buat manasin sayur. Justru buat manasin sayur. kita tetap akan menyarankan menggunakan mesin produksi yang bukan untuk makanan. Karena kan apa ya? Satu di sini kan ada indikator panasnya juga gitu. Ya walaupun micro juga Betul, ada takutnya beda. indikator panasnya. Takutnya indikator panasnya berbeda suhunya. Kedua, apakah dia sudah safety belum gitu loh. Nah, ya, Karena kan seperti itu. Kita kan wah gila sih. Wow, sudah jadi ya. Iya. Kinclong. Oke, kinclong. Pau banget warnanya ya. Iya, ini hasil print F530 apik nih kalau katanya. Nah, yang produk kedua udah deket tuh, udah mau jadi lagi. Jadi kurang lebih cara kerja ya? dari mesinnya seperti ini. Jadi dia punya conveyor jalan yang bisa kita sesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk Kohadi suaranya hilang, Kohadi. Waduh, baterainya ya habis tuh. Sorry. Udah ada lagi ya? Ya, oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini mesinnya. Mati lagi Kohadi, suaranya Kohadi. Halo. Ada telepon tuh. Pacarnya Iya, ganggu aja. biasanya. Nggak tahu jam kerja aja ya. Kurang ajar. Iya. Oke. Biasanya begini, Di. Jadi mesinnya ini berfungsi sebagai layaknya mesin pemanas yang menggunakan konveyor. Jadi konveyornya kita bisa atur nih kecepatan durasinya, butuh berapa. Kan setiap item merchandise kadang-kadang kan beda nih. Misalkan spot bottom 4 menit, mungkin nanti rock photo butuh 6 menit, kan seperti itu. Nah, konveyornya ini udah bisa diatur, ya, bisa disetting semua. Aku mau highlight lagi sedikit nih, Di. Tadi kan di pembahasannya tim kita di Basar itu tadi bilang kan sehari itu estimasinya kalau bisa 25 ya. Targetnya 25. Kalau pakai mesin ini lebih dari 25 mumpuni banget. Oh, sudah pasti. Kan Ya, kita berarti jangan 25 udah, kalau pakai mesin ini. Waduh. 8 jam bagi udah pasti. 4. Hah? Udah pasti lebih. Karena kalau misalkan hitungan Basari pakai RSM 05, 25 kan dengan ada waktu tunggu. Bener nggak? Ya, Benar, betul. Kalau ini Nah, continue kalau terus pakai ini gitu kan ya. kita udah nggak perlu ada waktu tunggu. Yes. Jadi kan ini udah benar-benar mesin yang sangat cocok, ya kan, dengan F530. Setuju ya? Kalau misalnya produksinya udah kenceng, 3 hari bisa BEP nih. Tapi memang loh, orderan ini jarang ketemu yang lusinan. Biasa mereka sekali order kayak corporate identity gitu ya. 50, 100 kan karena pengerjaannya seperti itu. Kalau Ya corporate bisa lebih lah. Kalau corporate itu bisa ratusan lah minimal. Ya itulah pentingnya merchandise ya. Untuk ngangkat brand image customer-customer kita ya. Betul. Jadi kan benar kata Basari tadi, selain Sublim itu nggak hanya sekarang di aparel gitu. Kebanyakan kan mereka di sport. Tapi dia juga bisa di merchandise. Bisa dibuka lagi, Di? Ini satu saya lagi mau buka satu. Ya. Pasti hasilnya sama POW-nya ya. Oh iya dong. Harusnya konsisten warnanya.
Awas panas, Sat. Oke, nah ini dia hasilnya. Lu jangan. Oh, kurang lebih sama banget ya? Sama keluarnya, konsisten warnanya. Sama kok. Detailnya juga dapat banget ya. Kerennya F530 nih hasil printnya konsisten. Dan panas dari mesin tunnelnya juga konsisten nih. Ya, Lihat kan itu juga mesin berpengaruh produk pertama, produk kedua hasilnya sama. Oke. Thank you, Hadi. Ya. Jadi panasnya bagus dari ujung ke ujung, mesinnya juga bagus, ya. Oke, dari saya thank you, Hadi. singkat demo untuk hasil print F530 dengan mesin press sublimasi model tunnel ya. Ya. Maka saya kembalikan ke Surabaya. Lanyard, iya, kita juga ada bisa ngerjain lanyard juga. Kotedi udah siap belum ya Kotedi ya? Oke, kayaknya tadi satu item lagi ya? Ya, jadi kan karena sublimasi ini dia media aplikasinya bisa luas banget. Mulai dari garment atau tekstil, merchandise. Nah, ini sekarang kan lagi tren tuh. Lanyard ID card gitu ya? Bukan cuma ID card, Bu. Event itu enggak, lanyard itu dipakai sama anak-anak yang pakai apa itu? Anak-anaknya pakai vape yang kecil-kecil itu kan gantungannya pakai lanyard tuh, ditaruh di lehernya tuh. Terus sekarang pakai lanyard. Kemudian kalau nggak gitu tuh sekarang itu ya, kemarin kalau nggak salah saya ikut apa? Sondrenalin. Gaya. Walaupun nggak jadi ke Bali. Sedih. Itu yang di Surabaya tuh dia tiketnya itu pakai lanyard loh, sublimasi loh. Itu keren loh. Nah, jadi kertas tiket itu sekarang nggak pakai kertas. Iya, pakai lanyard ya. Oke, cek di Teddy udah siap belum? Halo Ted. Oke, sebentar kita masih menunggu dari Koko Teddy. Teman-teman stay tune terus ya di hasil outputnya, karena nih dari produksi hasil kita tuh menunjukin end-to-end prosesnya F530 ya. Jadi di hasil akhirnya itu yang teman-teman harus, sobat sekalian harus lihat di mana sih performa mesin ini untuk menghasilkan suatu hasil yang kualitasnya memang benar-benar premium ya dia. Ya. Nah ini mungkin Kohadi masih di situ? Tadi mana tadi? Masih dong, untuk Mas Ali masih selalu standby. Hadi, ini ada pertanyaan nih untuk boleh sambil jawab pertanyaan ya, nunggu Mas Teddy ya. Teddy ya. Kita sambil jawab pertanyaan. Untuk mesin tunnel itu maksimal diameter yang bisa dimasukkan berapa ya? Jadi gini, mesin tunnel ini punya dimensi kurang lebih panjang 140, lebar ini 60 cm. Nah, cuman untuk lebar area bisa masuk itu kurang lebih ada sekitar 35 cm. Oh, jadi mulut masuk dan keluarnya itu 35 cm ya? Kali? Bukan. Kalau untuk dari proses masuk sampai keluar, dia punya rentan panjangnya itu kurang lebih 1 meter. Nah, cuman kan yang perlu kita lihat kan saya bisa taruh berapa banyak media, betul nggak? Betul. Nah, media yang bisa saya taruh ini, saya punya area space-nya, lebarnya itu sekitar 35 cm. Contoh, misalkan kalau botol ini lebarnya makan udah 9 cm, saya bisa taruh 3 berderet nih. Satu baris isi 3 orang kan? Iya. Kan 3, ini 1 di sini. Kelihatan ya? Kedua, ketiga. Iya. 1 baris isi 3 jalan. 1 baris isi 3 jalan. Itu juga bisa. Oh, itu juga bisa ya? Enggak, misalnya kita nggak pakai botol sport, karena kan botol sport diameternya cuma 9 cm atau berapa gitu ya? Betul. Mulutnya masuknya itu bisa berapa gede? Sorry ya, saya kurang nangkep maksudnya Ali sih. Coba kamu pin kameranya ke sini deh. Ya. Ini kan jarak masuknya nih, Di. Nah itu loh, lebar pintunya masuk itu berapa kali berapa senti? Oh, ini sebentar. Ini kurang lebih 35 sama Garis dong. 20 ya? Kira-kira itu ya? 30. Ini kalau lebar sekitar 35 cm. Kalau tingginya, tapi kan kebanyakan nggak ditaruh berdiri. Ya.
Ini sekitar ada inilah 25-an senti lah. Oh. Oke, sambil Kalau confirm setinggi ini udah. Beritat. Bau panas. Banyak loh. Ya, mesin ini jangan sekali-sekali dipegang, jangan dipegang tanpa sarung tangan ya. Dia udah berguru kan. Ya ini padahal ada peringatan yang saya nggak lihat lagi. Sambil confirm Harus tadi semangat belum? ikut acara WU. Oke, I'm ready. Yuk. Ini kita Oke, kemana nih, Ko Teddy? Lanjut ke kamera Kotedi ya, kamera Rhino Indonesia ya. Oke, teman-teman bisa langsung pin lagi ke kamera Rhino Indonesia. Sudah ketemu? Oke, sudah. Serah terima Udah, dulu. Terima kasih ya Mas Aldi. Yo, thank you lagi. Hadi. Terima kasih. Yo, terima kasih, thank you. Oke, thank you buat Ko Hadi. Nah, kita lanjut lagi untuk di mesin ketiga yang dimana kita mau demonstrasikan langsung dengan mesin press lanyard yang sudah ada di belakang kita. Anjing. Nah, teman-teman bisa lihat untuk mesin press ini adalah mesin press lanyard yang double heater dengan kode RTL02. Dan di sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya juga sudah terdapat mesin press lanyard yang RTL01 atau yang menggunakan single heater. Jadi di sini mesin press ada dua, yang double heater dan single heater. Tapi kita akan demonstrasikan yang double heater. Nah, di sini kita membutuhkan suhu waktu atau suhu derajat itu sekitar 220 dengan waktu nanti yang akan kita produksi kurang lebih sekitar 30 detik. Nah, sambil menunggu mungkin sekitar 1 atau 2 menit lagi selesai, kita mau mereview dulu nih. Atau kita mau kasih tahu teman-teman juga untuk produk-produk consumable yang ada di belakang kita ini. Oke, ini ada pertanyaan Ko Teddy. Oke, boleh? Untuk tadi mesin tunnel itu tadi, apakah hanya untuk botol saja? Atau untuk aplikasi Dalam masih dipakai nggak? Aku matiin aja tuh. Oke, Dalam masih kalau dipakai untuk nggak? mesin tunnel, Aku matiin. oke, kita lanjut. Untuk mesin tunnel itu bisa digunakan ke semua media, gitu. Karena mesinnya pun untuk letak mulutnya itu besar. Jadi mau selain botol, mau teman-teman mungkin mau taruh piring sublim atau mungkin keramik sublim ataupun mau cetak mug atau mau cetak media-media lainnya pun masih bisa di mesin tunnel gitu. Jadi nggak hanya peruntukannya hanya untuk botol aja kok. Oke, jadi asalkan dia tadi mulut untuk mesin tunnelnya itu cukup, dia bisa ya? Betul. Dan jadi selama medianya bisa kalau media 3D ya? Betul. Termasuk media itu sudah harus tercoating. Sebab kalau media tidak tercoating nanti hasil cetaknya akan kurang maksimal. Oke. Nah, untuk media-media coating atau media-media polosannya, teman-teman bisa lihat di belakang kita. Mungkin di sini sudah ada casing handphone, botol, sambil seperti tumbler juga. Nah, di Indonesia kita menyediakan polosan ini yang teman-teman nanti bisa temukan wujud unggul juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau cetak botol, tumbler, mungkin casing handphone, mug atau media sublim merchandise, teman-teman bisa temukan produk-produk polosan ini ada di wujud unggul. Gitu. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat selengkap apa produk-produk consumable-nya atau produk-produk polosannya, kita sediakan sebuah katalog yang nanti teman-teman bisa lihat langsung dari situ. Nanti bisa langsung kontak ke Mbak Sari ya, Mas Ali ya? Yes, betul. Ya, betul. Nanti bisa kontak ke Sari atau langsung menuju ke wujutunggul.com. Oke, jadi nanti produk-produk consumable-nya sudah ada katalognya, teman-teman bisa lihat di sana semua secara lengkap. Kita cek untuk kondisi mesinnya. Sepertinya sudah ready. Bisa kita jalankan. Aduh, ini kameranya ada. Oh, dia lagi setting. Oke. Lagi setting nih kameranya. Yang kita demonstrasikan adalah mesin press yang langsung aja. Oke, lanjut. Mesin press lanyard yang double heater. Dan sebelum kita produksi, pastikan di bagian bawah ini atau di lanyard ini sudah kita susun secara benar posisinya. Dan agar tidak gerak atau tidak ini, kita lakban juga di bagian ujung-ujungnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal letakkan di bagian atasnya.
Oh, itu mesin lanyardnya sudah ada rollnya ya, Ko Teddy ya? Kebetulan untuk yang double heater sudah dilengkapi dengan untuk rollnya, atau pendukung rollnya, atau roll bahannya. Jadi nanti Yang tinggal fungsinya nanti gulung aja setelah ya, press kalau sudah kita selesai bisa ya? rekatkan gulung aja, betul. Oke. Dan mesin ini sudah dilengkapi dengan kertas teflon juga ya. Jadi tinggal langsung dipakai aja. Ini saya cari senternya dulu atau cari posisi tengahnya dulu. Nah, saya butuh mungkin perekat bantuan, agar nanti ketika proses pressnya itu tidak bergerak. Oh iya, untuk teman-teman, untuk mesin yang double heater ini, itu sebenarnya teman-teman bisa atur, untuk heaternya itu bisa digunakan bagian atas saja, atau teman-teman mau gunakan kedua bagian juga bisa. Oke, dan di sisi satunya. Sebentar. Ini guntingnya kok, sorry, kekenjangan. Ini kelebihan satu kertasnya. Nah, sebentar, kita menggunakan 3 lanyard dan kertasnya kelebihan satu. Saya gunting, saya lepaskan satunya dulu. Ko Teddy, Ya, itu berarti pemanasnya ada di atas dan di bawah? dia ada 2 heater. Pemanas itu bisa dari atas dan dari bawah. Oh, tapi yang sekarang dipegang itu bawahnya lagi panas nggak? Lagi panas. Wah, hebat. Tanganmu apa nggak panas, tah? Sebenarnya panas sih, tapi untuk khusus untuk event WU kita selalu Bisa. yang terbaik terus. Sakti juga nih. Ini berapa menit ya, Ted nih? Kita nge-press untuk lanyard hanya butuh waktu sekitar 30 detik aja. 30 detik. 30 detik aja. Dengan derajat suhu itu 220 ya tadi ya. Oke, Ted, itu untuk Saya rollnya, gunakan suhu untuk 220. berapa baris? Untuk rollnya, kalau teman-teman maksimalkan menggunakan mesin ini, paling maksimal itu bisa menggunakan 11. Jadi bahannya bisa masuk 11. Tapi tetap kita rekomendasikan 10 yang digunakan. Oke, untuk mungkin Aldi bisa shoot di sini. Untuk rollnya itu bisa di-adjust ya kan, karena ada lanyard yang tipis bukan tipis ya, lebar lanyardnya itu ada yang beda-beda kan, ada yang 2 cm, ada yang 2,5, ada yang 3 cm, bener nggak ya? Ya, betul. Ini bisa kita sesuaikan. Bisa Mas Aldi. Dan untuk penggunaan juga sangat gampang. Untuk adjustnya tinggal dilonggarin aja, dan ini bisa menyesuaikan dengan media lanyard yang mau kita gunakan di sini. Jadi misalnya ini kan setting dengan lanyard yang ukuran 2 cm. Mungkin kalau yang lebih lebar lagi, teman-teman tinggal masukkan aja lanyard ke dalam sini, baru kita adjust ulang mengikuti bahannya. Baru kita kunci. Angkat nih. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk lanyard yang kita cetak. Bisa dilihat hasilnya. Wow. Dari sini. Coba dideketin kameranya ke lanyardnya. Ke lanyardnya. Dideketin. Wow. Gradasinya dapat ya? Hasil dari full dapat. Detail warnanya juga dapat. Mesin printnya mesin print apa dulu dong? Oh iya dong. Sama mesin pressnya apa dulu ya? Gitu. Boleh lah, kirim satu lanyardnya nih. Bentar, ini gara-gara mesinnya. Oke, siap. Kita akan langsung kirim. Khusus untuk Zaki sama Aldi ya. Terkhususnya untuk Mas Jaki dan Mas Aldi serta Mbak Sari ya langsung ya. Oh iya. Nah, bisa. Sudah, tinggal dilepas.
Oke, untuk teman-teman apakah ada yang bertanya mengenai mesin lanyard ini? Atau tentang metode sublimasi? Oke, Kalau biasanya masih ada yang setelah mau ini nggak apa-apa, kalau mau ngecek juga tanya nggak apa-apa, ada tim kita juga di sana bisa bantuin. Oh ini langsung langsung digulung, digulung, kemudian lanjut kita produksi lagi produksi ya. lagi gitu kan. betul. Ya, benar-benar. Yang pastinya dengan adanya penjepit bahan atau feeder ini memudahkan kita untuk next produksinya. Yes. Nah, ini mau saya potong dan mau saya kasih lihat ke teman-teman. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Wow. Keren. Yang pastinya untuk di bagian belakangnya juga terpress secara maksimal. Coba tuh dibandingin sama yang tadi punya tuh. Ah, jangan malu kalau yang ini yang murah. Itu pasti nggak Kalau pakai ini saya cetak yang Oke. Jadi Nah, no reason jadi ya kalau mau ini untuk produksi demonstrasi. lanyard dengan kualitas yang bagus banget gitu. Jadi kan bisa Yang pastinya apa ya, harus pakai memuaskan mesin yang bagus. ya, memuaskan customer banget gitu ya. Wah, ini yang diingin customer kayak Setuju. seperti ini gitu ya. Setuju. Oke, Setuju, thank you setuju. Teddy. Oke, thank you Mas Aldi, Mas Yaki. Ya, terima kasih untuk demonya. Oke, untuk kalian yang pengen tahu mengenai mesin-mesin dari Rino Epson ya. maupun dari Rino, bisa langsung menghubungi ke Mbak Sari Ya. atau ke wujudunggul.com. Ya, silakan. Atau bisa mampir main-main ke sosial medianya Wujud Unggul ya. Betul. Tapi sekarang boleh berselancar aja ke wujudunggul.com karena kita punya new look ya, punya tampilan baru. Jadi kita punya informasi terbaru. Jadi silakan kunjungi www.wujudunggul.com ya. Nanti untuk akses segala macam informasi untuk konsultasi, baik itu technical, bisnis, kemudian fungsi daripada mesin-mesin yang kita provide, silakan langsung hubungi Mbak Sari di nomor. Oke, sebentar. Nomornya Mbak Sari tadi 0, saya harus ngapalin nomornya Mbak Sari nih kalau gitu. Teman sendiri nggak hafal gimana sih? Nomor istriku aja nggak hafal. Kan? Halo, istrinya Pak Zaki. Halo, ya di 0812 ya, 081 216553773. Jangan lupa untuk hubungi kita untuk promosi di mesin F530 yang hari ini kita bawakan. Ada crazy deal-nya. Tadi kita sudah buat paketnya. Oke, ini nomornya Mbak Sari ya? Nomor Mbak Sari udah, kita balik lagi ke crazy deal-nya karena ini yang paling asik. Jadi jangan lupa hubungin Mbak Sari. Nah, kita lagi nyari crazy deal-nya lagi nih. Aduh. Yes, ini ada 2 pasang. Jadi teman-teman, sobat sekalian boleh pilih paket yang mana untuk proses mesinnya sama aplikatornya ya. Jadi ada F530 dengan RSM 05 Rhinotech dengan harga 56,5 juta. Yang satu lagi adalah F530 plus sublimasi tunnel itu 73 juta. Jadi harga ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2020. Please check it out di www.wujudunggul.com, langsung hubungi tim produk spesialis kita, pasti kita akan bantu ya. Gitu. Oke, nanti kalau misalnya pun aku nggak pengen nih mesin pressnya yang RSM 05, aku cuma pengen mungkin tertarik ke mesin pneumatik yang oil tadi. Oil ya. Langsung saja hubungi Mbak Sari. Ya, kita provide ya. Pokoknya semua item yang ada di Rhinotech dan Epson kita provide dari Wujud Unggul ya. Siap. Iya. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan? Ya, kita masih longgarkan waktu 5 menit mungkin ya? Iya. Acara sudah berlangsung 2 jam. 1, 2, 3. Wah, kayaknya kita udah apa ya? Lebih jelas ya. Kayaknya banyak pertanyaannya teman-teman yang harus kita kita jawab malahan ya gitu. Jadi jangan lupa stay tune terus di sosial medianya Wujud Unggul. Kami pasti akan kasih rubrik-rubrik yang lebih informatif lagi. Oke, nah ini ada yang tanya nih. Untuk price list menghubungi siapa ya? Tadi saya baru join. Nah, langsung saja Bu menghubungi di Mbak Sari Muhsinati ya. Nomornya mohon dicatat ya. 08 aja lagi.
081. Nah, aku tunjukkan lagi deh screen-nya deh. Sebentar ya. Apa bisa di media kayu? Media kayu untuk sublimasi sampai saat ini masih belum bisa. Karena dia berserat ya. Kalau untuk media kayu itu setahu saya masih bisa digunakan di media UV. Oke. Nah, ini untuk nomornya Mbak Sari tadi. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang price list maupun edukasi ya, konsultasi dulu mengenai sublimasi, bisa langsung ke Mbak Sari. Iya. Oke. Media kayu, setahu saya media kayu belum bisa, yang bisa keramik dan itu pun harus di coating. Karena kita ada produk itu frame batu, dari batu marmer, rock frame itu bisa disublim. Ya, tapi di coating dulu ya, harus coating dulu ya. Tapi kita juga ready bahan media kosongnya yang sudah di coating. Yang sudah di coating. Jadi tinggal tempelin aja transfer papernya beserta desain yang sudah dibuat ya. Kemudian langsung di vakum atau di press. Ya, benar. Nah, gitu. Vakum atau pressnya menggunakan mesin tentunya dari Rhino Indonesia. Ya. Jangan lupa mesin-mesin ini juga garansi. Oh ya, pasti. Pasti dong. Kita nggak mau bikin customer kecewa. Oke, Wujud Unggul selalu memberikan servis yang terbaik, apalagi urusan after sales ya. Iya. Kita baik dari segi pembelian, kemudian teknisi, kemudian konsultasi, semua tentang technical itu kita akan membantu akomodir teman-teman sekalian. Iya. Ya. Ini pun tadi kalau nggak salah di chat ini tadi ada yang tanya-tanya mengenai teknis, langsung dijawab. Langsung dijawab sama tim kita sama juga. Sama head teknisi dari Wujud Unggul, Mas Ganteng Zulfik. Oke, dan hari ini kita lengkap banget ya. Aku review sendiri tadi ada informasi mesin, kemudian sporting bahannya apa, ya nggak? Kemudian ada aplikatornya dari Rhino Indonesia gitu ya. Jadi ini kolaborasinya sangat menarik sekali. Jadi please teman-teman subscribe aja di Wujud Unggul channel dan berselancar di wujudunggul.com. Siapa tahu abis ini pasti akan banyak pertanyaan lagi. Itu private langsung dibantu nanti sama Mbak Sari ya. Oke. Gitu. Dan nggak lupa juga Wujud Unggul ada di 4 kota ya. Ya. Ada di Surabaya, head office-nya ada di Surabaya. Kemudian ada di Pulau Bali. Nah, kalau di Pulau Bali nanti menghubungnya bisa ke Kofredi atau langsung nanti bisa ke Mbak Sari, bisa di nanti kita akan refer ya ke Bali, ke tim kita yang di Bali. Kemudian juga ada tim kita yang ada di Yogyakarta. Untuk kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta bisa langsung ke Wujud Unggul Jogja. Ya, ke Pak Freddy udah naruh nomor teleponnya di sana. Nanti akan ada teman-teman kita dari Yogyakarta. Kemudian ada juga Wujud Unggul di cabang Malang. Itu nanti bisa refer ke Mbak Sari lagi. Iya. Gitu ya. Nanti di Malang akan ada, di sini ada Mas Yuda Hutomo. Selamat sore Mas Yuda. Nanti langsung bisa ke situ. Kemudian kalau misalnya mau mampir-mampir, teman-teman ada kebetulan ada di Surabaya, pengen tahu produknya Rhino atau pengen tahu hasil aplikasi sublimnya dari Rhino Indonesia, bisa langsung mengunjungi ke Wujud Unggul Premium Store yang ada di ITC Surabaya. ITC Surabaya. Kita ada Wujud Unggul Premium Store di situ. Itu produknya Rhino semua ada di sana. Oke, abis itu jangan lupa protokol kesehatan ya, tetap ya. Stay healthy ya. Iya dong. Buat teman-teman yang sedang berproduksi, mungkin ekonominya mulai merambat jalan, tapi jangan lupa untuk stay healthy gitu, supaya kita tetap produktif. Benar. Oke, jangan lupa saya akan informasikan terus Crazy Deal yang tadi, langsung chat Mbak Sari aja, kemudian berselancar di www.wujudunggul.com. Kemudian jangan lupa stay tune terus di sosial media kita Wujud Unggul Official. Oke. Ya kalau begitu udah iya dia. Sorry, gimana Pak? Udah kayaknya sudah melenggang 2 jam lebih ini kita. Iya. Kalau gitu kita akan akhiri saja. Oke, ya. Terima kasih. Oke, buat sobat Wujud Unggul sekalian, terima kasih sudah hadir di webinar Wujud Unggul kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di ranah kreatif industri ya.
Semoga teman-teman yang hadir di sini akan makin kreatif dan kita akan selalu menjembatani rekan-rekan sekalian dengan hal-hal yang baru dan positif untuk mendukung kemajuan industri kreatif kita. Jangan lupa ingetin lagi berselancar di wujudunggul.com dan sosial media kita di Wujud Unggul Official. Ya. Dan untuk tayangan ini pun nanti akan disayangkan di secara offline di YouTube ya. YouTube. Di YouTube Wujud Unggul channel kita. Jangan lupa subscribe di Wujud Unggul Official. Iya, karena subscribe itu gratis. Gratis. Oke. Nanti ketemu lagi bersama kita. Saya Zaki dan Aldi. Saya Aldi Knalpot. Bukan Aldi Tombro ya. Oh, jangan dong. Itu jangan. Oke. Senang sekali bisa membantu teman-teman. Terima kasih juga sama Pak Esti dari terima kasih. Indonesia sudah mensupport event ini. Terima kasih juga untuk Raino Indonesia. Ya, terima kasih untuk Epson Indonesia dan teman-teman Raino Indonesia yang sudah Ko membantu. Teddy, Ko Adit, Ko Hadi, waduh luar biasa memang supportnya untuk Wujud Unggul nih. Ya, kami sayang kalian. So imut banget. Oke, kalau gitu kami semua atas nama Wujud Unggul dan rekan-rekan sekalian tim sport kita mohon pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah dan kurang-kurang. Terima kasih atas attendance-nya. Sampai ketemu di next rubrik Wujud Unggul webinar. Terima kasih. Bye. Kok kamu nggak ngomong bye?